Kemarin ada komen netizen yang pada saat di-upload sama Dila atau mau Tendi, aku lupa, bilang mohon maaf kok Bekti kayaknya matanya agak kelihatannya kok kayak kosong gitu. Jadi sebenarnya keadaan mata Bekti penglihatannya saat ini seperti apa, Roy? Per hari ini udah berapa biayanya kalau boleh tahu per hari ini? Penggalangan dana masih berjalan atau seperti yang disampaikan udah ditutup? Dimention sama Cipta bahwa abangnya lagi banyak sekali, lagi penuh sekali pekerjaannya. Mohon maaf nih Roy, netizen juga banyak yang bilang Bekti itu kok kayaknya kerjanya ibaratnya non-stop gitu. Ini untuk meluruskan sebagai manajernya Bekti gitu, orang yang bertanggung jawab dengan semua pekerjaan dan agendanya Bekti. Gimana Roy? Ya pastinya juga Hai guys, ketemu di vlog aku. Hari ini spesial sekali dan kebetulan aku disambangi oleh dua orang teman baik ya, yang saat ini mungkin kalau ditanya apa kabar, mungkin jawabannya adalah kurang begitu baik, dikarenakan salah satunya ini adalah seorang yang sudah bekerja cukup lama mendampingi sahabat kita Indra Bekti, dimana teman-teman juga tahu bahwa saat ini Indra Bekti keadaannya sudah membaik tapi belum stabil dan masih berada di ICU ya. Dan salah satu yang datang juga adalah adik kandung dari Indra Bekti, Roy, sang manajer yang sudah berbelas tahun menemani Indra Bekti, dan juga Cipta, adik kandung dari Indra Bekti, bener ya? Iya. Apa kabar guys? baik Bu Mel. Baik ya, sehat ya. Kemarin sempat sakit katanya Pak Roy ya? Sedikit lah, biasalah, Iya. namanya sahabat lagi goyang pasti ikutan goyang. Karena dari zaman radio dulu, zaman MTV, zaman hard rock, nih Roy emang udah ibaratnya menemani nih gitu ya kan. Dan juga Cipta sebagai adik kandung yang pastinya juga semua deh namanya keluarga lagi yang sakit, semua pasti ikut merasakan dampaknya gitu. Guys, oke, langsung aja kalau gitu kita pengen tahu nih update untuk semua teman-teman netizen ya yang sayang sama Bekti juga. Keadaan Bekti per hari ini seperti apa? Cipta atau Roy? Cipta. Baik, per hari ini alhamdulillah pusingnya dia sudah mulai mereda. Kemudian hari ini juga udah datang tim dari yang buat dokter matanya, karena kan buram ya, sempat ada keluhan buram. Ya itu udah diperiksa, ya mudah-mudahan itu bisa berangsur pulih karena karena ada darah yang menekan ini bisa mulai mulai mencair lah, iya jelas. Oke. Gitu. Kemarin itu kan ya ibaratnya ini sebenarnya sang istri kemudian Teh Indi sebagai sahabat juga sudah beberapa men-sharing ya lewat sosial media bagaimana mengupdate keadaan dari Bekti, karena banyak orang yang jujur fansnya Bekti, sahabat-sahabatnya Bekti yang mungkin tidak punya kesempatan untuk bisa langsung datang ke ICU mengunjungi Bekti, pengen tahu nih survive nggak dia, karena ini kan pendarahan di bagian otak gitu ya. Mohon maaf, ini kan bukan sesuatu yang ringan gitu. Betul. Nah, kemarin ada komen netizen yang pada saat di-upload sama Dila atau mau Tendi, aku lupa, bilang mohon maaf kok Bekti kayaknya matanya agak kelihatannya kok kayak kosong gitu. Jadi sebenarnya keadaan mata Bekti penglihatannya saat ini seperti apa, Roy? Iya, masih itu tadi yang dibilang Cipta, katanya masih matanya buram gitu. Jadi cuman radius berapa sentimeter gitu ya bisa terlihat. Jadi pun kalau saya ketemu sama dia dari itu, kalau saya nggak ngomong dia nggak tahu itu siapa. Bahkan sama lu? Iya, nggak tahu itu siapa. Cuman kalau udah suara deket-deket di kenalan lah nih siapa, pas deketin gue gitu. Lu gitu. Jadi kayak hanya sekitar segini aja nih gitu baru kelihatan. Makanya kalau lagi ngomong tuh kayak matanya muter gitu mata ya? mana. Iya. Cari aja, jadi cuman yang penting dia memikirkan aja gitu. Matanya ya nggak bisa dikontrol gitu. Jadi masih buram lah, masih sama. Oke, tapi bukan nggak bisa melihat ya? Bukan. Jadi sepertinya visionnya ini drop ya, penurunan penglihatannya. Blur gitu, ngeliatnya blur. Oke, tapi Cip, kalau menurut dokter, ini apakah memang tahapnya? Apakah ya mudah-mudahan jangan sampai terus seperti ini gitu. Kalau menurut dokter, apakah nantinya akan beriringan dengan Bekti semakin sehat, akan semakin jelas penglihatannya? Ya, insya Allah seperti itu ya. Jadi dia kan akan dilihat terus nih perkembangannya kayak pendarahannya dan segala macam. Jadi dokter pun juga akan melihat nih bagaimana prosesnya Babang, apakah bisa cepat atau tidak. Jadi memang masing-masing pasien ini orang beda-beda ya dampaknya dan apanya gitu. Nah untuk Babang sendiri saat ini memang yang dikeluhin di mata buramnya ini ya semoga dengan beriringnya waktu
itu juga akan mulai kembali normal lagi. Oke. Nah, Roy, Bekti juga masih kemarin pada saat gue datang ke ICU sama Cipta juga ditemenin. Bekti beberapa kali aku tanya gimana, apa yang dirasain. Dia masih mengeluhkan beberapa kali masih pusing. Iya. Terus juga kemarin di videonya Dila juga yang di sharing juga, dia bilang pusing kayak apa gremet-gremet gitu. Iya, gremet-gremet. Satu bercanda 1 sampai 10 berapa? 100 gitu Iya, kan dia itu. bercanda. Berarti memang rasa pusing kalau menurut kalian masih ada ya? Masih tekanan tuh masih berat gitu karena memang proses ya, masih proses. Karena pun saluran selangnya kan masih ada nih. Nah, dalam 2-3 hari ini dokter mencoba menunggu lah. Mudah-mudahan 3 hari ini aman, selangnya akan dicabut. Oke. Jadi makanya masih menunggu 3 hari ini, tapi kondisinya masih pusing. Itu Pak masih ada gitu. Iya. Keluarga sendiri gimana, Cip? Apanya nih? Gimana, pasti di awal kan semuanya shock, terjadi di hari ulang tahun dimana Betul. kalian sebenarnya mungkin udah punya planning pasti ulang tahun Bekti gitu ya, tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain harus merayakan ulang tahun Bekti di 45 tahun. Ini sih bener-bener apa ya kalau bisa dikatakan ironik sih, ini ironik Iya, karena among all days begitu banyak hari Di hari ulang tahun. it happened on his birthday. Itu sih maksudnya ya, walaupun buat kita ironis, tapi kan kita percaya bahwa ya pasti Tuhan punya rencana dan rencana pasti yang baik. Karena Bekti adalah orang yang baik gitu. Hampir semua orang tuh bilang Bekti orangnya hatinya sangat baik gitu. Kamu sendiri sebagai yang dekat keluarga gimana setelah kejadian ini? Panik pasti, sedih seperti. And then now gimana? Panik. Jadi waktu pertama itu kan dikabarinnya sama ada namanya Po Atik ya. Aku ditelepon, Cip, Babang pingsan, tapi waktu itu nyampeinnya juga santai-santai aja gitu. Babang pingsan, oh yaudah di mana? Pikir kan di rumahnya gitu kan. Yaudah di sana ada siapa gitu kan? Ada Noval, oh yaudah santai, pakai celana gitu kan. Karena Babang belum pernah kejadian kayak gini, jadi aku mikirnya dia kecapean, pingsan, terus ya taruh deh di infus seger lagi gitu kan. Terus udah sempet waktu itu aku belum ngabarin ke keluarga yang lain belum. Aku nyampe rumah sakit dulu, terus ngabarin, Babang pingsan nih, sekarang ada di rumah sakit Abdi Waluyo, aku bilang gitu kan. Terus baru ada respon tuh dari Akbar, abang yang pertama. Terus gimana kondisinya? Aman, aku bilang gitu, aman, sadar kok, karena waktu itu memang dengernya kayak lagi ngomong sama dokter, lagi ngomong sama dokter. Datanglah dokternya bawa ronsen, ini ya pendarahan, wah itu langsung pendarahan. Nah ini kita, Karena lu pikir tadinya cuma kecapean pingsan Capean aja. lah, biasalah standar lah gitu. Karena memang diceritain sama Noval pun dia nggak yang jatuh di kamar mandi, nggak apa gitu. Jadi pikir ya udah kecapean nih, pingsan kecapean gitu. Karena memang kan dia kegiatannya lagi yang pulangnya malam, terus subuhnya udah harus siaran radio. lagi gitu. padat sekali ya. Iya gitu. Akhirnya pas itu langsung pas dengar harus tindakan dan segala macam, dengar Babang muntah. Iya. Itu nangis dan wah gemeteran segala macam, langsung telepon. Babang kondisinya gini, udah Akbar kebetulan deket kan, langsung berangkat ke rumah sakit, adikku juga, dan langsung bagi tugas deh tuh. Sebagian aku ngabarin ke keluarga papa, Akbar kalau ke keluarga mama ngabarin, terus kalau Harum ikut bantu langsung standby ke rumah sakit gitu. Dimension sama Cipta bahwa abangnya lagi banyak sekali, lagi penuh sekali pekerjaannya. Mohon maaf nih Roy, netizen juga banyak yang bilang Bekti itu kok kayaknya kerjanya ibaratnya non-stop gitu. Karena kan mungkin ya melihat dari postingan, terus juga dari event-event yang Bekti juga, dan juga di beberapa acara TV gitu, radio juga ya kan gitu. Lu sendiri nih Roy, sebagai manajernya mungkin untuk meluruskan berita di luaran gitu. Kan semuanya memang namanya artis itu kan pasti decision maker at the end adalah artisnya sendiri. Tapi kan pesan penerima job itu adalah manajer. Nah, ini untuk meluruskan sebagai manajernya Bekti gitu, orang yang bertanggung jawab dengan semua pekerjaan dan agendanya Bekti. Gimana Roy? Ya, pastinya juga gue yang pasti diserang ya sebenarnya di awal. Sebenarnya ini jadi kayak sebuah kegagalan buat sebagai manajer kan gitu. Cuman gue di sini nih ngelihatnya dipikir wah lu Roy isi jadwal banyak banget nggak kira-kira gini-gini. Memang sebenarnya decision gue selalu kalau manajer tuh nggak pernah gue yang handle sendiri, pasti gue sharing ke dia, lu mau ambil nggak, lu mau ini nggak, lu mau itu nggak. Itu juga nanti menurut lu gimana Roy? Bekti orang juga masih diskusi. Menurut lu gimana Roy? Nggak worth it, nggak ini apa gimana gitu. Cuman emang ya anak bandel sebenarnya. Jadi gue lihat ini ya, nanti Bekti kalau udah ngelihat ini juga emang dia yang bandel sebenarnya. Maunya kerja. Maunya. Terus gue
Tapi itu kan amanah sebenarnya ya. Bisa aja sebenarnya kenapa lu nggak usah kasih tahu aja Roy gitu. Betul. Bisa gitu. Tapi nggak bisa, itu kan amanah. Tiba-tiba suatu saat nanti tiba-tiba dia tahu kolega gua yang nelfon lu kok nggak dikasih tahu? Ah, gua salah. Itu kan namanya juga permintaan, ya gue harus sampaikan. Tinggal nanti gue yang mencoba adjust sama dia, nggak usah diambil ya, istirahat dulu ya gitu. Kalau gue sendiri secara pribadi itu berusaha mungkin untuk mengatur dengan baik di saat dia lagi kerja, ada istirahatnya ataupun kerja. Cuman kadang-kadang aja gue kasih 1-0 1 hari, dia suka ngambek. Malah ngambek? Nguringan. Bilang gitu, kok hari ini kosong sih Ray? Gitu. Ada emang tawaran? Ada, cuman udahlah. Bahasanya kalau ngomong kayak sama temennya gitu, udahlah kecil juga nggak worth it lah kita ambil. Lu istirahat aja mendingan dulu, nanti biar fresh gitu. Gue kalau nggak ada kerjaan pusing Roy. Karena dia secinta itu sama pekerjaan. Iya, karena dia emang kayak merasa bekerja itu buat dia hiburan. Emang dia passionnya gede banget dari dulu kan gitu. Itu sering banget gue kosongin. Aduh, jangan diisi kosong lah gitu. Ya, ini tapi ada sekarang lu punya keluarga, jadi lu butuh juga sama keluarga, lu beristirahat dan lain-lain. Itu ada waktunya, udah kan, udah diatur. Kalau bisa dalam 1 minggu itu jangan, gua kasih cuma 1 hari, jangan diambil-ambil lagi yang lain gitu. Ini untuk mengklarifikasi juga sama ya dengan berita-berita yang mungkin simpang siur di luar sana bahwa mungkin ada juga yang menganggap bahwa ini manajernya gimana nih, mungkin cuan banget otaknya, mungkin suruh kerja terus gitu sampai akhirnya unfall gitu. Gitu. Itu juga banyak juga sebenarnya bukan pekerjaan-pekerjaan yang komersil sebenarnya. Membantu sosial gitu. Pingin diajak ketemu dengan ada bisnisan baru. Dan dia harus ikutan juga. Dan dia yang mau, malah jangan dia sendiri yang take over. Bahkan gua nggak diinfoin kadang-kadang suka direct kan, direct gua. Jadi gua aja nggak tahu gitu. Gua akhirnya nanya sama driver atau nggak asisten gitu. Bapak di mana? Lagi di sini nih, lagi meeting sama ini. Siapa? Iya. Gitu. Lu mana nggak tahu gitu. Yang tahunya gue bilang lu harusnya istirahat dulu, nanti suatu saatnya dia ke kantor gitu, istirahat, ketemu sama tim-tim juga, brainstorming apa dia kemana gitu. Akhirnya gue tahu, gue tanya ngapain Pak? Ini Roy gini, aman nggak? Bisnis-bisnisan, karena dia selalu mau kalau bisa tuh seluruh di Indonesia dia yang menguasai. Dia pengen ikutan apalah, ikutan andil dan apapun itu. Iya. Oke, sekaligus juga misalnya nih banyak video-video yang akhirnya nge-stitch kan, bikin maksudnya kayak misalnya ya, ini untuk meluruskan, misalnya kayak kemarin ada penggalangan dana misalnya gitu, terus udah gitu banyak stitch video, tapi ya make sense juga sih. Gue juga agak tersindir sih sebenarnya dengan gue nggak tahu siapa tuh bapak-bapak gitu ya bilang, lo gimana sih artis gitu menurut dia, lo memposting misalnya, ya ini gue juga sering lakukan, misalnya lo bawa keluarga lo, kayak gue bawa keluarga gue, saat lo lagi misalnya lagi mumpuni secara ekonomi, terus saat lo sakit, menurut beliau nih ya gitu, ini bukan kebaktiannya ya, tapi maksudnya gue juga berpikir karena kan hal begini bisa terjadi pada siapapun. Artis ya, public figure gitu. Lo deh Roy gitu, emang bakti segitu banyak pekerjaan, pasti kan penghasilannya kan sebenarnya ibaratnya melihat dia dengan jadwalnya ya, kalau kita ngitung jadwal di TV, radio, mumpuni dong penghasilan. Ya itu dia tadi yang dibilang gitu, kalau kerjaan sebenarnya sama-sama aja dengan normal-normal aja gitu. Itu pun gua atur-atur. Kadang-kala kalau dibilang memang Putri setiap hari Monday to Monday kerjanya nggak berhenti dan lain-lain gitu. Sebenarnya yang kerjaan itu ada penghasilannya sama aja, cuman yang nambah-nambahan itu yang ekstra itu kadang-kadang meeting, kadang-kadang juga mohon maaf gitu, memang dia orangnya baik sekali jadi nggak pernah nolak gitu. Itu membantu event orang yang mungkin saya thank you juga ada gitu. Terus kadang-kadang juga yang mungkin nominalnya kecil sebenarnya, kadang-kadang ya gue namanya manajer ya coba mengingatkan gitu, udahlah Pak, mendingan dibanding sama istirahat dengan angka seperti ini mendingan nggak usah diambil. Bukan ya mungkin kalau saya sih ngeliatnya ya kecil memang. Manajer harus bisnisnya kalau kecil udah jangan diambil. Gue galak sebenarnya sama Bekti itu. Gue galak. Pak kecil nggak usah diambil. Mendingan lu istirahat, mendingan lu ngapain deh gitu. Karena mungkin ada pekerjaan yang lain yang udah wajib juga dan lumayan gitu. Iya, kalau enggak nanti juga ada gitu. You need rest gue bilang gitu. Apapun itu gitu. Tetap dia udah nggak apa-apa. Gue bantu dia. Gue merasa pengen terlibat. Ini jadi kalau dilihatin whole package in a month gitu di 1 bulan gitu penuh gitu ya, penuh gitu, iya tapi angkanya sama aja dengan yang kalau nggak penuh gitu sebenarnya. Gitu, jadi kalau palingan ya seminggu tuh cuman kalau ngomongin offer range itu
2 kali, hanya 2 kali kok gitu, nggak yang Monday to Monday lagi, enggak gitu. Cuman ya penuhnya dengan kerja-kerjaan yang dia ingin terlibat. Ya sebenarnya normal-normal aja, cuman dianya banyak pekerjaan yang diambil itu sendiri. dari segi manajer. Iya. Benar nggak Cip? Tapi kan Cipta juga sebagai walaupun adik, ini mau takutnya gini, yalah pasti manajer ada aja pembelaannya, bisa aja dong. Oh, dia sekarang udah bagian dari tim juga soalnya, apalagi dia kita. Yes, Cipta ini juga adalah ya ibaratnya yang juga suka membantu Bekti ya, misalnya di lapangan lagi dibutuhkan apa, sebagai adik tuh membantu juga. Yang disampaikan dari segi manajemen Bekti, bener nggak? Betul banget sih. Jadi kadang itu ada pekerjaan yang mungkin Mas Roy aja nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba dia nelpon gue gitu kan. Cip, anterin nih ke sini. Pas nyampe sana ternyata ya tadi yang pekerjaan sosial yang memang ngebantu gitu, dan ya itulah Bang Indra gitu. Dia tuh selama dia bisa memberikan kontribusi apapun ke apa, misalnya mungkin ini teman kecilnya atau mungkin teman bisnis apanya gitu, dia ada acara, Bekti ya bantuin, oke gue bantuin gitu. Jadi kita datang, kita dia mungkin apa nge-MC di sana gitu. Jadi memang Selayaknya profesional ya. betul, saya profesional dan profesional banget, dan emang benar-benar jam kerjanya tuh kalau gue dari manajer tuh ngeliat bisnisnya, aduh ini harusnya segede gini nih, harus dapat gitu kayak gitu Harusnya lah. gitu. Kadang malah ditelepon sama Mas Roy, Cip, itu Babang mesti buruan tuh, karena jam segini udah harus yang ini nih gitu, misalnya gitu. Ya udah, Bang, buruan Bang nih, gitu udah harus ini nih. Gue udah ngatur nih Bu, gue udah ngatur nih, kadang-kadang ada pekerjaan ya. Misalnya kita dapat acara pagi dari sampai siang gitu. Terus maksudnya ada rehat sedikit, ada kerjaan malam. Kerjaan malam tuh kadang-kadang juga membutuhkan GR. Berarti cuman ada butuh waktu 3 jam untuk istirahat. Dan gue berusaha mungkin untuk pekerjaan yang malam, gue minta bukakan kamar lah buat dia istirahat. Kalau pulang nggak akan keburu gitu. Tapi tiba-tiba nih dalam H-2, H-1 tiba-tiba bisa aja, Roy, gue bisa nggak masukin nyelipin, dang. Dia bilang waduh, dan akhirnya mepet. Kadang-kadang mepet. Akhirnya pun kita standby. Ya udah. Kadang apa ya, gue yang standby, udah gue takutnya kalau asisten nggak bisa handle dengan kerjaan yang gue nggak take over itu ya, itu kadang-kadang mereka powernya kurang, gue yang akhirnya turun, sampai gue yang siapin motor, lu ikut motor sama gue, jadi gue yang agak keras sedikit, maksudnya ke yang kerjaan yang selipan itu, yang tiba-tiba itulah gitu. Oke, jadi sebenarnya kita bisa belajar bahwa memang kebaikan hatinya tuh kadang-kadang Bekti itu membuat jadi nggak serba nggak enakan ya. Tapi at the end of the day memang kita harus belajar nih. As much as lu sayang orang lain, yang harus lu sayang pertama ya memang badan lu, diri lu. Ya ini menjadi pelajaran buat kita semuanya gitu. Karena kalau seperti sekarang kondisinya Bekti dalam keadaan sakit gitu kan, ya akhirnya juga dia tidak bisa membantu siapapun juga gitu. Dan ibaratnya ini banyak orang yang sebetulnya rely on kan, berpegang kepada Bekti karena Bekti kan tulang punggung untuk keluarga, untuk manajemen juga. Ya akhirnya juga semuanya ikut terimpact gitu kan Pak. Oke, sekarang banyak berita, sampai kemarin ada salah satu teman artis, gue nggak tahu benar apa enggak, tapi wajah Bekti misalnya katanya dipakai untuk pembelajaran lah mengenai asuransi, ya. Which is betul sih gitu. Maksudnya dari pelajaran Bekti ini kita emang belajar bahwa asuransi itu penting. Betul. Ya kita kerja kita nggak pernah tahu, tapi ya namanya hidup, things happen kan. Seperti ini udah niatnya pengen merayakan ulang tahun ke-45, tiba-tiba deng sesuatu terjadi gitu. Dan betulkah asuransi Bekti baru 6 bulan itu benar apa enggak? Betul sekali, betul. Salah satu itu betul 6 bulan. Cuman sebenarnya di tahun-tahun berapa, memang momentum aja sebenarnya, kalau ini momentum. Momentum pada saat itu sebenarnya ada juga asuransi yang sebelumnya yang udah lebih lama. Jadi sebelumnya udah punya asuransi? Udah, sama barengan bikinnya waktu itu sama gua. Waktu itu bikinin ada salah satu lah gitu. Bikin di saat mungkin gitu ya, ini manusiawi menurut gua juga pun sama. Akhirnya gua menutup bareng-bareng waktu itu. Sama Bekti? Iya. Karena satu hal ada kebutuhan urgent, mendesak saat itu. Dan saat itu Bekti punya kebutuhan dan gue juga punya kebutuhan. Jadi gue pun barengan serempak waktu itu untuk nge-close. Dan gue mengambil ibaratnya savingnya itulah di asuransi. Kebetulan investasi sebenarnya ini. Dan berikut ada yang cover kesehatan juga. Akhirnya kita close dulu karena memang kebutuhan mendesak. Akhirnya tutup. Setelah itu baru kita planning lagi, setelah udah mulai struggling lagi, akhirnya sudah settle lagi, barulah Bekti membuat asuransi lagi. Sebenarnya momen aja sebenarnya ini. Tiba-tiba unfortunately. Jadi kalau ditanya kita pun Bekti, kenapa nggak asuransi? Berarti nggak ini. Saya pun juga begitu sebenarnya. Tapi momennya emang pas banget ini. Akhirnya untung juga dia 6 bulan daripada nggak sama sekali. Tiba-tiba kalau tiba-tiba kita close berapa seminggu kemudian tiba-tiba
terjadian kondisi gini. Nah itu lebih menurut saya lebih ini lagi kan gitu. Iya, Ya ini semua itu momentum aja. Karena kan banyak juga yang bilang gitu netizen ini gimana sih masa artisnya tiap hari kerja masa minimal manajemen nggak kasih tahu lo harus punya dong proteksi untuk kesehatan lo segala macam kan pasti. Betul. Again the person yang dianggap ya mungkin tidak fully responsibility dengan bekti tapi orang yang selalu diskusi dan paling dekat adalah kan selain istri ya pastinya. Kalau untuk pekerjaan profesionalisme kan pelur. Iya betul. Ya itu gue juga ngerasain, soalnya gue ngerasain juga gitu. Pas barengan serempak, akhirnya gue bilang, Pak ditutup, iya Pak tutup. Gue juga tutup, karena ada, ya kan mereka semua di luar nggak tahu kenapa terjadi seperti ini, kenapa kita tutup close dulu, kayak emang ada kebutuhan urgency yang benar-benar urgent. Ya itu dia. Jadi ini meluruskan bahwa sebetulnya sebelumnya sudah punya asuransi. Sudah lebih lama, bahkan sampai 12 tahun kok waktu itu Bekti. Berarti kan takutnya ada orang berpikir, masa Bekti orang sekolah gitu ibaratnya. Mungkin kalau orang-orang tua zaman dulu mungkin ya ada yang udah nabung nggak pakai asuransi. Tapi kayaknya kalau anak muda sekarang kan hampir semua pasti ngerti lah dan pasti merasa bahwa insurance itu penting gitu. Jadi memang sudah punya. Tapi kan satu dengan keadaan yang lainnya mungkin nggak bisa. Iya urgent banget sih. Yang mengharuskan harus ditutup dan mengambil dananya dulu. Baru mulai lagi dan ternyata unfall. Iya, gitu 6 bulan. Oke. Gitu ya, Cip? Betul. Bener ya? Nggak takutnya soalnya kan pasti ada yang bilang, manajer bener nggak tuh gini ya kan? Nah, kita belum kenal sebelumnya. Salah. Karena biar gimana pun juga Roy orang luar. Iya. Cipta yang keluarga gitu loh. Sekarang per hari ini kondisinya seperti apa, Cip? Per hari ini? Alhamdulillah itu tadi pusingnya udah hilang. Kemudian matanya yang masih burem. Tapi kalau untuk kesehatan sebenarnya ya itu udah jauh lebih baik daripada yang waktu awal banget ataupun seminggu yang lalu ya. Ini tuh udah jauh lebih perkembangannya bagus, dia bergeraknya motoriknya juga bagus, makannya juga lahap. Sama 2 hari yang lalu itu Babang sempat yang kayak gelisah nggak bisa tidur, cuma hari ini semalam tuh udah mulai enak tidurnya, malah lagi banyak tidurnya tanpa harus dikasih obat buat tidur gitu, dia udah mulai banyak tidurnya. Rencananya kapan kalau misalnya semua akan keluar dari ICU? Insya Allah kalau memang bagus semua ya kita sih dengar baiknya dari dokternya aja. Tapi memang ada informasinya mungkin 2 hari ke depan itu Insya Allah Babang udah bisa, kalau dilihat bagus mungkin bisa pindah ke ruang rawat inap. Jadi tergantung kondisi ya, Cik? Betul, tergantung kondisinya dia. Per hari ini mohon maaf kan, again berarti ini mempertanyakan langsung kepada pihak keluarga dan kepada pihak manajemen. Jadi biaya bekti di rumah sakit tidak tercover asuransi, betul? Kalau itu ada cover, sebenarnya ada cover. Ada 2 asuransi yang cover. Berarti tidak fully di cover ya? Tidak fully. Karena kan memang asuransinya masih berjalan baru 6 bulan. Iya, gitu betul. Ya? Oke. Per hari ini udah berapa biayanya kalau boleh tahu? Per hari ini? Ya, tidak seperti yang di luaran. Kalau yang di luaran kan mungkin taunya 1M ya. Iya. Jadi sebenarnya enggak. Menuju iya, tapi masih jauh gitu. Masih jauh dari 1M. Masih ada space berapa ratus juta? Iya, gitu. Tapi kan kita belum tahu ya. Iya, berarti belum. ongoing bisa jadi 1M ya? Kalau ada tindakan operasi lagi bisa jadi, tapi kita berharap nggak ada tindakan. Udah aman-aman aja, udah kalau tinggal nunggu penyembuhan sih insya Allah nggak nyampe ya. Iya. Dan nggak pecah telur ya. Betul. Tapi udah ada yang dibayarkan dong? Sudah ada. Sudah. Tapi ini yang belum dibayarkan berarti ya? Iya. Enggak, ini masih kalau ini kita ngomongin masih total juga. Kalau ada dari pihak rumah sakit, jadi kita memang membedakan dulu. Kita mendeposit, ada deposit. Tapi kita tetap di update itu tanpa potongan deposit dulu. Iya. Yang realnya. Yang realnya aja. Jadi kita lalu di report per berapa, Cip ya? 2 hari kalau. Per 2 hari akan di report. Tapi tidak, kalau kita terima nggak pernah ada bilang dipotong sudah deposit. Enggak, nanti. Itu terpisah, deposit tetap berjalan. Kita tetap ada beberapa pemasukan, ada dari teman-teman gitu. Nah ini realnya tetap total semuanya. Penggalangan dana masih berjalan atau seperti yang disampaikan udah ditutup? Kalau dari Dila sih sudah ditutup. Kalau dari pihak Dila itu sudah memposting juga ya bahwa penggalangan, kalau nggak salah dia posting apa gitu, itu sudah di close. Gitu. Apakah gara-gara ada beberapa komentar dari netizen? Kalau karenanya sih nggak bisa tahu ya, maksudnya kan itu memang keputusan dari Dila sendiri. Gitu. Apakah akan ada penggalangan dana in the next future? Nggak ada.
Kalau Untuk saya ke depan. Mudah-mudahan sih nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi again kalau misal teman-teman yang sayang sama Bekti mau berbagi, oh nggak apa-apa banget. Nggak ya. Iya, nggak apa-apa. banget. Tapi Silakan. untuk penggalangan dana sampai saat ini dari Sudah. keluarga, dari Iya, secara publish yang seperti apa yang dibilang dari wawancara Dila waktu itu gitu. Memang akhirnya kita juga sama-sama diskusi kok. Lebih baik it's better it's close lah. Close dulu aja. Dulu ya, di close aja gitu. Kalaupun memang ada teman-teman masih memberikan kasih inilah Ya, gitu. berbagi berkat lah ya. Berbagi berkat Ya. itu ya kita nggak bisa nutup juga Iya, kan gitu. iya, Itu iya. kan tanda sayang sama bektinya Yes, aja. yes. Dan kita juga menjaga itu amanah untuk tetap digunakan sesuai apa yang Diperuntukkan. diperuntukkan. Oke, tapi kalau secara official sampai saat ini belum ya. Kita Belum nggak tahu ada lagi. kalau ke depan Iya. seperti apa ya. Tapi untuk saat ini per hari ini tidak ya. Iya. Nggak ada planning ke arah itu Tidak ya. ada, tidak ada. Oke, keadaan anak-anak sama keadaan istri Mbak Dila gimana sekarang, Cip? Alhamdulillah mereka juga ya baik dan sehat gitu ya. Kalau secara fisik mungkin pasti kecapean lah ya, karena kan dia 24 jam istilahnya, tapi nggak nonstop di ruangan, Iya, iya. tapi ya dia yang sehari-hari memang di rumah sakit nggak pulang-pulang. Hampir Kemarin 14 hari ya. udah hampir 14 hari, udah 2 minggu 14 betul. hari ya. Dia nggak pulang-pulang. Dan kemarin itu anak-anak alhamdulillah diizinkan untuk boleh berkunjung melihat ayahnya gitu, karena untuk membantu Iya, iya. meningkatkan emosionalnya kan Iya. gitu, dan mungkin memori dan segala macam yang dibutuhkan lah gitu. Iya, Akhirnya iya. anak-anak nengok dan itu bahagia banget sih, seneng banget Iya, gitu. biar nggak ada dipanggil ini Om gitu. Pulang dipanggil Om. Mana aja bapak gue. Iya, iya. Anak-anak Gitu. sendiri gimana? Katanya kalau Daphne kemarin cerita sama Dila lebih Ya, sensitif. betul. Dia lebih emosional ya kalau si Daphne ya. Nangis gitu si Daphne. Karena memang selama ini yang suka tektokan tuh di Daphne sama Bang Indra gitu. Kalau Abel emang lebih suka Iya, main, lebih ngerusuh gitu ya. Kalau Daphne tuh suka tektokan gitu kan, suka gambar terus nanya ke ayahnya, nih gambarnya, dia menceritakan gambarnya. Ya deket banget sih sama Bang Indra juga. Jadi setiap ada waktu ya disempetinnya tuh ya main sama Daphne sama Abel. Makanya Daphne itu di situ ngerasa sosok ayahnya nih 2 minggu ini nggak ada Iya, gitu kan aduh, gitu. sedih Yang ya. mungkin biasanya pulang main apa segala macam ini ya lagi nggak ada, dan kebetulan pun jadinya ibunya pun juga nggak ada gitu kan, lagi nemenin ayahnya di sana. Pas Iya, ketemu ngelihat ayahnya lagi nggak bisa diajak main gitu Iya, kan, masih cuman terbaring gitu, walaupun bisa ngobrol tapi kan beda gitu kan. Dan keadaan Babang sendiri ngobrolnya juga belum yang normal Iya. gitu, karena dia Kenal masih nggak sama puzzle. Kenal banget nama, bahkan sampai almarhum anaknya yang cowok Yang ketiga, ya. itu dia inget gitu. Wah, Itu jadi, kaget. Oke, memorinya seperti apa kalau boleh diceritakan? Memori, kan ini memori berarti kemarin pada saat Unfold di tanggal 28 tuh. Iya. Memori saat ini seperti apa? Memori yang lama tuh inget semua. Semua inget tuh. Semua ingat. Cuman emang perlu dipancing-pancing Iya, sedikit, iya, tapi iya, langsung iya. ingat gitu. Tapi yang lagi sedang dilakukan itu kadang suka short. Balik Misalnya? lagi, misalnya gitu, ada saya berkunjung gitu, sama Pak Bekti, bla 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 bla, ya makasih ya sudah datang. Kadang juga emang sedikit ada dia effort untuk seperti dia menghibur, pengen ngelawak, pengen lucu. iya. Terima kasih ya sudah datang atas kerjasamanya. Siapa yang kerjasama Pak? Langsung gitu. Tadinya mau niat yang ngibur, malah dia ngibur kita, malah kita yang ketawa gitu. Sekarang udah selesai, ya udah kita doa yuk buat kesembuhan gua ya Roy. Ayo kita doa, bla doa, udah selesai. Terima kasih sudah datang lagi gitu. Oh iya terima kasih. Yuk kita doa lagi. Kan udah Pak, udah. Tapi itu bukan bercanda ya, Roy? Karena memang dia Sepertinya kayaknya memang bukan bercanda, tapi gaya ngomongnya bercanda. Iya, iya. Tapi sebenarnya dia kayak lupa memang agak short memorinya memang masih agak skip-skip ya. Skip. Dan itu dia nggak mau nunjukin kalau dia lagi sakit gitu. Kayak misalnya aku kan setiap itu kalau datang gitu kan, Bang, ayolah buruan gitu kan, cepat sembuh, kita pulang gitu kan. Hah? Emang siapa yang sakit gitu. Jadi kalau dia tuh kerasanya dia lagi istirahat nih, lagi mau numpang boboan Iya, sebentar gitu, dan bahkan nyuruh aku buat siap-siap gitu. Abis ini kita kemana nih? Gitu. Nih Jadi abis kayak, dari kayak otaknya tuh kayak masih daily aktivitas, Masih daily ya. aktivitas, betul. Siap-siap mau pindah kemana kerja gitu. Terus bahkan sampai yang suka masih ngomong, itu udah di-repost-repostin belum? Terus aku bilang, udah itu udah diberesin semua, udah di-repost semua sama ini. Sehari Minggu gimana? Ininya, tiketnya apa? Udah sama Mas Roy ya. Aku gitu, udah semuanya udah ini. Gitu. Kalau udah mau kerjaan nomor 1 kali kayaknya deh. Gitu. sih. Masih ke Otak situ pengen aja. ke situ gitu. Juga waktu itu juga minta di videoin, bikinin permintaan maaf untuk Iya, Pak, udah ya. Bu Bos
stasiun TV lah. Harusnya kan tahun baru kan dia Dia ngisi acara. di salah satu stasiun TV. Iya. Jadi buat tahun Dia mau minta baruan. Terus minta maaf, minta Kalau videoin. udah unfollow tuh dia ya, Iya. pasti kepikiran. Minta maaf dan masih ingat namanya, nama si temen ini, mohon maaf ya Bu gitu. Apa tadi yang disampaikan, jadi saat ini itu kalau menurut dokter setelah biasanya orang yang mengalami, ini sebutannya stroke nggak sih? Bukan sih sebenarnya, memang bukan stroke sih sebenarnya. Tapi memang ada kena gangguan sedikit ke arah yang kemarin nggak tahu ya. Saya ngobrol sama dokter juga pas untungnya saya di depan dokternya juga dengerin gitu. Apa sih efek nanti selanjutnya? Iya. Kan Ini bilang kan gitu. kita yang pasti Kita nanya kan khawatirin gitu. kan. Efek selanjutnya seperti apa dok? Bilang gitu. Kalau ada kemungkinan memang waktu itu dibilang memang stroke, tapi saya nggak jauh dari ngeliat bukti untuk jauh dari stroke. Cuman yang kena itu memang yang pembuluh darah pecah itu kenanya tuh dari ada ininya apa ya? Motivasi. Saraf motivasi sama saraf temperamen. Apa itu? Ya bisa kemungkinan dia jadi temperamen mungkin. Setelah sembuh nanti? Iya, jadi makin kenceng gitu, atau makin udah baik, makin luas lagi, makin down lagi. Dan motivasi juga mungkin bisa jadi aman-aman aja, atau gampang drop. Tapi memang pengaruhnya tidak besar banget. Iya. Tapi bisa ada sedikit tuh yang mempengaruhi ada perubahannya lah. Iya. Oke. Wow. Oke. Apa yang mau disampaikan sama teman-teman di luar yang sayang sama Bekti, karena Bekti ini berkarir berapa lama sih, Roy? Gila, dari gue masih radio, Bekti itu udah jadi artis. Dari 96. Dari kecil loh. 96. Di Trala Trilili. Enggak, Trala Trilili 98. 96 tuh yang menang Bintang Cinta sinetron. Dan disitulah pertama kali gue kenal Bekti. Cip, ini juga Lenong Bocah. Lenong Bocah ikut gak sih Bekti? Ikut ya? Ikut. Astaga. Cip, lu kan yang melihatnya abang lu nih. Terus mohon maaf, yang gue tahu kan Bekti itu mamahnya. Ya, almarhum meninggal kecelakaan, betul ya? Tahun 93. Gitu. Tahun 93. Ayah? Papa tahun 2018. Baru kan meninggal. Iya, jadi dia sebetulnya banyak struggle dalam hidupnya, juga berjuang sendirian kan gitu loh. Juga kayaknya bukan berada dari keluarga yang wah kaya raya, enggak juga dong. Setahu gue juga dia memang pekerja keras. Betul. Gitu. Gimana lo ngelihat perjalanan dari segi pekerjaan sampai sekarang abang lo berusia 45 tahun gitu? Ya, luar biasa sih ya dari dia. Memang dari, kalau kan kebetulan dia abang nih, jadi lahir duluan ya. Cuman pas mulai dia alhamdulillah ini mungkin dikenal orang gitu ya, dia ikut tuh, aku ikut nemenin sama Eyang dulu. Itu dia suka banget kan ikut modeling gitu ya, model peragaan busana-busana. Dulu sama Eyang tuh sama Bang Indra kita pergi ke pasar baru gitu ya. Itu beli baju, terus nanti mamah yang jahitin gitu. Terus kalau enggak ya kita ada orang juga yang jahitin. Terus ada teman-temannya Bang Indra juga tuh ikut bantu-bantu tuh winiin baju gitu. Dari situ tuh dia bener-bener namanya mimpinya dia tuh dikejar gitu. Itu sih yang luar biasa, maksudnya dia nggak nyerah, dikejar terus. Dan balik lagi, karena aura baiknya dia, sifat baiknya dia sama orang yang dia tidak tahu siapa itu, pokoknya dia baik aja. Akhirnya orang inget sama dia gitu. Yang istilahnya waktu dia awalnya itu kan sempat juga dubbing. Betul, gitu, lagi dubbing, dubber gitu. Karena itu dikabarin pas dari dubber yang pernah di RCTI, di Candy waktu itu. Nah dia ditawarin kan buat yang ke Trala Trilili. Nah itu istilahnya karena dia mungkin kenal sama orang-orang di situ, baik sama orang-orang di situ, orang itu keinget nih, coba Indra kali gitu. Ini dubbing siapa sih? Si cowoknya ya? Iya, Pangeran Richard. Astaga. Jangan tanya saya nggak tahu. Candy Sailor Moon waktu itu jadi pangeran bertopeng ya tuh. Si Tuxedo siapa tuh? Tuxedo bertopeng itu. Dan satu hal ya, Bekti tuh orangnya mau kayaknya kita bercanda celain apapun aja. Emang gitu orangnya maju terus pantang mundur. Nggak gampang drop. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti seperti kata dokter, justru apapun itu saraf si motivasinya nggak akan pernah, karena itu biar bagaimanapun semangat yang dia butuhkan nantinya untuk penyembuhan total ya. Dan kita doa semoga Bekti bisa setelah ini treatmentnya selesai, keluar dari ICU, keluar dari rumah sakit Abdi Waluyo, nggak perlu pindah-pindah rumah sakit lagi, pulang ke rumah, dia bisa balik normal seperti ini. Amin. Yang kita kenal gitu ya. Bisa balik, bisa juga nyapa teman-teman yang bantu ini. Aduh, nggak ada luar biasa.
Benar. Pak Roy mewakili dari keluarga pastinya dan juga dari manajemen deh. Apa yang mau disampaikan sama semua, karena kan mungkin di awalnya ada pemberitaan mengenai Indra Bekti, mana orang semua penasaran, pengen tahu, karena yang ditakutin setelah operasi survive nggak? Karena kan possibility-nya ada aja. Alhamdulillah puji Tuhan beliau survive. Udah bisa sadar, nggak menyon, tangan semua rapi ya. Walaupun ya mungkin masih ada skip memorinya. Perlahan-lahan kita percaya pasti dipulihkan sama Tuhan ya, dan juga tim dokter. Tapi apa yang mau disampaikan, ada juga kan berita-berita yang kadang-kadang mungkin juga di hati tuh, lu tuh pas bacanya, gak gitu kali. Kan lu gak mungkin ngomong ke semua orang. Apa yang mungkin misalnya Bekti bagaimana kesehariannya, apa segala macam gitu. Tapi apa yang lo mau sampaikan kepada orang-orang yang kemarin sudah menunggu-nunggu Bekti gitu? Untuk masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia, apalagi fans-fansnya juga ya. Terima kasih banyak udah doanya. Ya. Ini udah survive nih. Udah survive. Terus doainlah segera mungkin bisa menghibur kalian lagi, Bekti bisa bekerja lagi untuk menafkahi keluarga dan menafkahi saya juga, gitu kan. Itu supaya yang ke belakang itu ya hampir kebanyakan nggak bener lah, maksudnya kita kan nggak tahu dalam situasi kondisinya Bekti seperti apa, hanya orang dalam aja yang tahu gitu. Dia tolong dimaklumin ya, tolong dimengerti. Tetap ya di care aja lah sama Bekti ya, karena nanti Bekti itu kan orangnya baik. Gue percaya orang baik, sebenarnya nggak pernah ada yang orang yang dia tegur secara keras, apalagi fansnya mau minta foto, jarang ditolak. Biarpun ada kadang-kala dia cuman cara nolaknya, biarpun dilemah cuman di ngomong gitu, tolong capek banget. Itu pun kerjaan saya yang tugasnya untuk ini kan. Jadi Judes pun jarang tuh anak. Nggak pernah. Biarpun dia teman-teman artis juga nggak pernah. Kadang-kadang dia merasa ada sesuatu yang dia merasa nggak nyaman lah gitu, nggak nyaman. Itu pun dipendam sama dia. Paling cuma dicerita dengan saya, pun mungkin atau dengan istrinya dan keluarga gitu. Cuma dia ngomong, aduh gue gini ya Roy gitu. Udah sabar, tenang aja. Akhirnya dia juga easy going lah gitu orangnya. Udah lupa besoknya udah lupa. Betul, nggak yang dendaman apa. Aku kerja sama Bekti berapa banyak program, ada Mels Update yang lama sama Bekti jadi co-host juga, nggak pernah sekalipun singgungan, nggak ngomongan tuh nggak pernah. Paling cuma kesal-kesal, sebel gue malu udah. Walaupun dia juga yang marah-marah di itu cuma itu actingnya dia aja, itu actingnya. Kalau nextnya gitu itu bohong dia sebetulnya. Bekti, kalau lo nonton ntar lo udah sehat, kita berdoa udah sehat. Amin. Sayang Bekti, udah jangan lama-lama di ICU, cepet kau keluar dari situ. Jangan bandel-bandel lagi ya. Udah hidupnya hidup sehat sekarang. Ingat ada Daphne, satu lagi siapa yang kecil? Ada Abel. Terus juga tentunya ada istri, ada Dila yang nungguin pulang, ada manajemen. Kesian Roy, kalau Roy ini hidup dari lo. Gue dibilang gini pernah juga dibilang gitu. Gue sering bilang, Pak, lu jangan terlalu baik apa gimana, maksudnya kalaupun ada rasa kecewaan dengan seseorang, kayak gue deh gitu, ke gue ngomong, Pak, lu kalau marah sama gue, kecewa sama gue, ngomong, biar gue tahu salah gue apa gitu. Udah nggak apa, enggak ada yang salah. Terus kadang-kadang juga ada siapa lah gitu, mungkin sama Cipta gitu lah jatuhnya gitu. Gue kesel deh Roy sama Cipta gitu, gini. Kenapa dia? Gue kecewa bla bla bla, cuma ngomong doang. Bilang, ya udah marahin dong Pak. Jangan cuman ngomongnya kamu nggak boleh gitu Cipta, kamu nggak boleh gitu. Kalau gue mah gue bilang, lu ya, gitu. Mending dibilang kamu nggak boleh, enggak udah. Ya udah gitu. Nah itu maksudnya gue bilang sama dia, biar lu ekspresif sedikit, biar keluar tuh. Dan sama satu juga ngedidik adiknya sendiri gitu, juga ngedidik. Nah gue juga perlu counter lu. Udah nggak apa-apa. Aman. Jadi udah ya kita juga belajar lagi nih, baik boleh, tapi jangan apa-apa semua disimpan juga. Betul. Ya tapi juga jangan jadi orang yang temperamental. Jangan. Putus juga sarap ya kan gitu loh. Jadi kebaikan hatinya kita harus contoh dari Bekti. Cuma itu kita belajar satu juga, sesayang-sayang kita sama orang lain, tetap prioritas utama harus sayang diri sendiri. Dan yang kedua, emang ada kalanya mengeluarkan unek-unek tuh penting gitu ya. Kadang-kadang ngeluarin uneknya lewat gua sebenarnya. Jadi kayak gini gue makanya, udah nggak apa-apa Roy, gue stay a good cop, lu stay a bad cop gitu gue. Jadi kalau dia ini, gue baik aja di depan, abis itu gue di belakang, udah lu yang jalan, gue yang ngomel-ngomel, jadi gue jadi Palu KM6 aja. Tetap nggak enakan orangnya ya.
Salam ya buat Bekti ya nanti. Siap, ada Ibu mungkin Mel. Gua akan kesana lagi mampir Amin, ya. Dan percaya Bekti orang baik, banyak yang mendoakan teman-teman ya. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini, please jangan ada komen-komen yang nggak baik. Karena saat ini sahabat kita Indra Bekti ya sedang membutuhkan doa kita. Karena ini chapter pertama tadi Roy bilang udah survive nih. Iya. Tapi chapternya masih ada nih guys ya. Dan kita berdoa semoga Bekti akan balik menjadi Indra Bekti yang ceria seperti Bener. Terima kasih guys sudah nonton. Mudah-mudahan ada value baik yang bisa kalian dapetin dari sahabat kita Indra Bekti. Bye guys.